Presiden Prancis Emmanuel Macron menawarkan agar negaranya menjadi payung nuklir bagi Eropa. Hal ini menyusul sikap Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang mulai condong berpihak ke Rusia. Sikap AS itu memicu pertanyaan di Eropa tentang komitmen Washington untuk mempertahankan sekutu-sekutunya di Eropa. Apalagi dari data yang ada, AS memiliki senjata nuklir dan puluhan ribu tentara yang ditempatkan di Eropa. Seperti apa sebaran nuklir dan tentara AS di Eropa? Simak selengkapnya dalam video berikut. Menurut Global Firepower, AS memiliki jumlah pasukan tugas aktif terbesar ketiga dari semua militer di seluruh dunia pada 2024. Di Eropa, pasukan AS ditempatkan sejak akhir Perang Dunia Kedua. Jumlahnya naik turun sejak saat itu dan mencapai jumlah tertinggi sekitar 475.000 personel aktif pada akhir 1950-an. Kala itu, militer AS bertugas sebagai benteng melawan pasukan Soviet dan Pakta Warsawa pada puncak Perang Dingin. Setelah pembubaran Uni Soviet pada 1991, jumlah tentara AS turun menjadi puluhan ribu. Menurut Komando Eropa AS, EUCOM, pada awal 2025, AS memiliki hampir 84.000 personel di Eropa. Jumlah totalnya bervariasi karena latihan yang direncanakan dan rotasi pasukan secara berkala di dalam dan luar benua tersebut. Misalnya, usai invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada 2022, sekitar 20.000 tentara AS tambahan dikerahkan ke negara-negara tetangga Rusia, Belarus, dan Ukraina. Selama perang berlangsung, jumlah total pasukan berkisar antara 75.000 hingga 105.000 personel, terutama dari Angkatan Udara, Darat, dan Laut. Berikut estimasi jumlah tentara AS di Eropa pada 2024 bersumber dari International Institute for Strategic Studies. Di Islandia, terdapat 50 tentara AS ditugaskan. Kemudian di Slovakia, AS menempatkan 150 tentaranya, di mana jumlah tersebut sama dengan jumlah tentara yang ditempatkan di Hongaria. Lalu AS menempatkan 250 tentaranya di Portugal. Sementara di Belanda, ada 400 tentara AS yang ditugaskan. Untuk Kosovo, AS menempatkan 598 tentaranya dan Yunani 600 tentara. Di Estonia, sebanyak 700 tentara AS ditempatkan, kemudian di Norwegia ada 1.100 tentara AS yang bertugas. Terdapat 1.150 tentara AS di Belgia dan 1.700 di Turkiye. Jumlah tentara AS yang ditempatkan semakin banyak, yaitu 2.150 tentara di Rumania, 3.500 di Spanyol, hingga 10.000 tentara di Inggris. 12.600 tentara AS juga ditugaskan di Italia, 14.000 di Polandia, dan jumlah terbesar ada di Jerman, yaitu sebanyak 38.700 tentara AS. Lebih dari 40 pangkalan militer AS tersebar di seluruh benua, dari Greenland barat laut hingga perbatasan Turkiye dengan Rusia. Sebagian besar pangkalan terpusat di Eropa Tengah, terutama di Jerman, Italia, Polandia, dan Inggris Raya. Markas besar EUCOM berada di Stuttgart, Jerman, di samping Komando Afrika Amerika Serikat. Banyak dari pangkalan AS dapat dioperasikan oleh Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Hal itu berarti pasukan AS bekerja sama dengan negara-negara anggota aliansi untuk memastikan kohesi di seluruh proses, teknologi, jaringan informasi, dan tenaga kerja aliansi. Kemudian, apa peran tentara AS yang ditempatkan di Eropa? Pasukan AS menjalankan beberapa fungsi, mulai dari pertahanan garis depan hingga menyediakan logistik dan pelatihan bagi pasukan sekutu. Misalnya pasukan di Pangkalan Udara Basel di Jerman yang mengelola 10 hingga 20 bom nuklir B-61. Sementara anggota Garda Nasional Pennsylvania melakukan latihan gabungan dengan militer Lituania sebagai bagian dari program kemitraan negara Garda Nasional. Ada pula grup pasukan khusus ke-10 Airborne yang melatih pasukan Ukraina dalam operasi khusus terutama di Jerman. Terdapat beberapa jenis pasukan AS yang bermarkas di Eropa. Pertama, pasukan yang ditugaskan secara permanen yang terlibat dalam latihan rutin dengan pasukan negara tuan rumah. Kedua, pasukan rotasi jangka panjang. Pasukan ini ditempatkan untuk misi tertentu sebagai respons terhadap berbagai peristiwa.
Ketiga, pasukan program kemitraan Garda Nasional. Pasukan ini didirikan pada 1993 setelah runtuhnya Uni Soviet untuk membantu negara-negara bekas Soviet yang tertarik bergabung ke NATO. Keempat, pasukan sementara dalam latihan di kawasan. Pasukan ini mengikuti latihan berskala besar yang melibatkan beberapa cabang militer AS serta militer negara anggota NATO. Pasukan AS yang ikut serta hanya tinggal selama pelatihan berlangsung. Melansir Council on Foreign Relations, pasukan AS juga mengelola persenjataan nuklir di Eropa. Selama masa-masa awal Perang Dingin, AS mengerahkan pasukannya ke Eropa dan membuat program berbagi nuklir melalui NATO. Program itu berguna untuk mencegah agresi Soviet serta mencegah penyebaran senjata nuklir di antara sekutu NATO. Berdasarkan perjanjian ini, AS pernah menyimpan hampir 7.000 senjata nuklir di Eropa. Menurut The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, AS memiliki 5.044 senjata nuklir yang ditempatkan di AS dan 5 negara lain, yakni Turki, Italia, Belgia, Jerman, dan Belanda. Di Italia, AS menyimpan 35 senjata nuklir, di Turki ada 20, di Belgia ada 15, begitu juga di Jerman dan Belanda. AS menjadi negara kedua dengan senjata nuklir terbanyak setelah Rusia. Total hulu ledak nuklir yang dimiliki dua negara itu saja sudah mencakup hampir 90% senjata nuklir di dunia. Saat ini diperkirakan ada sekitar 100 bom gravitasi B-16 yang merupakan senjata nuklir taktis di Belgia, Italia, Belanda, Jerman, dan Turki. Meski senjata ini dianggap lebih kecil atau berkekuatan rendah, hulu ledaknya memiliki daya ledak hingga 300 kiloton atau setara 20 kali lipat bom yang menghancurkan Hiroshima, Jepang. Tidak ada negara yang boleh memakai senjata ini tanpa izin dari AS. Usulan Perancis yang ingin menjadi payung nuklir Eropa seolah ingin menggantikan peran AS di benua tersebut. Namun jika dibandingkan, jelas dari data yang ada, senjata nuklir AS jauh lebih unggul. Seperti yang sudah disinggung di awal, AS punya 5.000 lebih senjata nuklir, sementara Perancis hanya memiliki 290 senjata nuklir. Memang, Perancis menjadi satu-satunya kekuatan nuklir Uni Eropa setelah Inggris keluar dari blok tersebut. Di samping itu, Perancis tidak menawarkan komitmen jangka panjang untuk mencegah ancaman nuklir maupun non-nuklir pada sekutu. Perancis memiliki persenjataan nuklir yang jauh lebih sedikit daripada sekutu NATO. Selain itu, Perancis hanya punya sebagian kecil dari jumlah senjata nuklir udara yang disediakan AS. Setiap peningkatan sistemnya akan menguras dana dan memerlukan perubahan logistik serta operasional yang signifikan. Para ahli menyebut Perancis mungkin perlu waktu hingga 1 dekade untuk menambah persenjataannya hanya dengan 110 ledak. Pusat Studi Strategi dan Internasional yang berpusat di Washington menilai Perancis dan Inggris tak memberikan jaminan pencegahan seperti yang dilakukan AS di NATO. Hal ini berarti militer dan kekuatan nuklir Eropa masih bergantung kepada AS. Itulah penjelasan sebaran tentara dan nuklir AS di Eropa. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar dan simak terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.